Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Teni dalam pembelajaran firman Tuhan minggu ini ya. Kak Teni berharap adik-adik di rumah semuanya berada dalam kebaikan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik bagi kita semua. Baiklah adik-adik, hari ini kita mau mengangkat sebuah pujian bersama-sama. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah sambil bertepuk tangan dan boleh menari ya, supaya badannya sehat, segar, kuat memuji Tuhan. Oke? Selamat bernyanyi adik-adik. Sayang, disayang, aku
sudah menyanyi, mari kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati kami supaya kami belajar dengan sungguh-sungguh, mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih sehat sampai hari ini. Bila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Markus 14 ayat 22 sampai 25. Adik-adik yang sudah besar silahkan membaca sendiri mengikuti Kateni. Yang belum bisa baca silahkan mengikuti dan mendengarkan apa yang Kateni baca. Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Markus 14 ayat 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Adik-adik, hari ini ceritanya berjudul Perjamuan Kudus adalah aturan dari Tuhan Yesus. Kateni ulang ya, perjamuan kudus adalah aturan dari Tuhan Yesus. Mari mendengarkan ceritanya. Jadi adik-adik juga bisa membaca cerita ini di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 17 sampai 29 serta Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Jadi di hari pertama perayaan roti tidak beragi, malamnya Tuhan Yesus ingin berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan terakhir, sebab Tuhan Yesus sangat rindu sekali dengan murid-muridnya, dan itu merupakan kumpul-kumpul terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan terakhir dengan baik. Hari ini, hari perayaan Paskah akan tiba. Yesus berkata kepada Petrus dan Yohanes bahwa pergilah ke Yerusalem. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang sedang membawa kendi. Ikuti orang itu. Dia akan menunjukkan rumah yang akan kita pakai untuk makan terakhir. Tuan rumah akan memberi tumpangan bagi kita. Katakan kepadanya, "Guru kami ingin kami menyiapkan Paskah bersama dengan murid-muridnya." Maka tuan rumah itu menunjukkan ruangan di atas di loteng rumahnya yang cukup luas, cukup untuk Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir. Kata Tuhan Yesus,
ini adalah perjamuan terakhir kita. Maka Tuhan Yesus mengambil roti yang tidak beragi itu, mengucap berkat terhadap roti itu, memecah-mecahkannya, lalu dibagikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambillah ini adalah tubuhku. Sesudah itu Tuhan Yesus pun mengambil cawan, kemudian mengucap syukur atas cawan yang berisi anggur tersebut. Kemudian ia berikan kepada murid-muridnya, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian setelah dari ini, aku tidak akan lagi meminum anggur bersama-sama dengan kalian sampai kedatanganku yang kedua kali menjemput orang-orang kudus masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam kitab Lukas dijelaskan bahwa setelah Tuhan Yesus mengucap berkat atas roti dan dibagikan kepada murid-muridnya, ia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Adik-adik, pelajarannya adalah 1. Perjamuan adalah peringatan atas kematian Yesus bagi manusia. 2. Tuhan Yesus akan mengadakan perjamuan di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Yang ketiga, bila sudah ikut perjamuan, nanti kalau adik-adik sudah besar, ingatlah bahwa perjamuan tersebut adalah peringatan atas Yesus Kristus dan kasih-Nya kepada umat manusia. Adik-adik sudah mengikuti ceritanya. Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang akan Kak Teni kasih. Siap-siap ya di rumah. Pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Yesus sebelum memecahkan roti untuk perjamuan? Pertanyaan kedua, mengapa di malam pertama hari raya roti tidak beragi Yesus ingin mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya? Pertanyaan ketiga, siapa sajakah murid Tuhan Yesus yang diperintahkan untuk mempersiapkan malam perjamuan terakhir? Pertanyaan keempat, di kota manakah Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir? Silahkan menjawabnya. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dari Kak Teni di kolom komentar. Oke adik-adik, bisa menjawabnya? Kak Teni tunggu jawabannya. Oke lah adik-adik, sudah menyanyi, berdoa untuk memulai, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan menjawab pertanyaan dari Kak Teni. Sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita menutupnya dengan sebuah pujian.
berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kepada kami kemauan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami juga supaya kami selalu setia di dalam Engkau. Berkati kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Kateni tunggu di minggu depan. Sampai ketemu. Shalom.